Halo, selamat siang. Saya akan presentasi singkat mengenai laporan riset sistem informasi, yaitu ada sistem informasi manajemen inventory gudang. Maaf, saya cepat aja karena tadi saya udah record 2 kali, ternyata melebihi waktu. Bab satunya ada pendahuluan, itu adalah latar belakang. Latar belakang saya, pokoknya manajemen inventaris itu penting banget, jadi kayak supaya tidak seperti dulu lagi gitu yang manual, karena rentan akan terhadap human error gitu. Rumusan masalahnya sendiri, gimana sih kita merancang aplikasi manajemen stok gudang yang efektif, lalu bagaimana mengotomisasi pencatatan transaksi barang masuk dan keluar. Untuk ruang lingkupnya sendiri, yaitu sistem memfasilitasi pencatatan barang masuk dan transaksi barang keluar. Sistem mencakup fitur kelola data master barang, fitur untuk membuka, menampilkan, mencetak laporan, lalu sistem dirancang berbasis web. Nah, untuk maksud dan tujuannya supaya barang dicatat secara otomatis, terus mengatasi masalah salah hitung, dan menciptakan sistem penyimpanan data lebih aman. Rumusan hipotesanya, ya ini menurunkan tingkat kesalahan pencatatan ya, atau salah hitung gitu. Untuk bab 2 nya studi pustaka, dia ada literatur review. Jadi ini 5 peneliti terdahulu yang saya ambil. Itu ada Aldo Habib. Yang pertama itu ada Aldo Habib dan Susi di tahun 2021, bahwa mengumpulkan bahwa pembangunan sistem inventory itu penting banget gitu. Nah, untuk yang nomor 2 ada Pranoto dan Sediono di tahun 2021 juga. Dia merancang sistem informasi inventaris barang berbasis web. Jadi hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sangat efektif gitu. Yang ketiga itu ada Aryani dan Taufik. Mereka menyoroti pentingnya integrasi basis data dalam pengelolaan stok barang. Nah, terus yang keempat, Novianti dan Sari, mereka melakukan penelitian mengenai perancangan sistem gudang material. Jadi kayak mereka menemukan bahwa sistem yang saling terintegrasi sering jadi penyebab utama terjadi salah selisih gitu. Dan terus yang kelima itu ada Purnawan dan Rahayu. Mereka mengkaji rancang bangun sistem informasi inventory barang dengan metode pencatatan yang sistematis. Bab 3 itu ada listasi. Nah, ini tuh untuk requestnya, jadi kayak apa aja sih kebutuhannya. Untuk request 1, user harus login. Ini tuh fungsional dan bisa dilakukan oleh semua user. Yang kedua itu sistem bisa menambah truth CRUD ya, ini bisa dilakukan oleh staf gudang. Terus sistem bisa mencatat transaksi masuk, ini staf gudang juga. Sistem bisa mencatat transaksi keluar, ini juga dilakukan oleh staf gudang. Sistem bisa menampilkan mencetak laporan, ini dilakukan oleh manajemen gudang. Terus nomor 6 nya itu aplikasi harus bisa berjalan lancar di browser, ini tuh dilakukan oleh sistem. Request 7 nya hanya akun level manager, ini saya mau membuka melihat menu laporan stok, ini bisa dilakukan oleh manajer gudang. Langsung masuk aja ke use case nya sendiri. Saya punya 2 aktor, yaitu manajer gudang dan staf gudang gitu. Manajer gudang sendiri dia bisa login dan bisa mencetak laporan stok. Staf gudang dia bisa login, kelola data, input barang masuk, input barang keluar gitu. Lanjut untuk spesifikasi use case. Nah, ini spesifikasi use case input barang masuk. Aktor staf gudang. Lalu ini proses pencatatan. Kondisi awalnya staf gudang udah login, kondisi akhirnya jumlah stok bertambah. Skenario normal ya, staf gudang keklik barang masuk, input formulir, pilih nama barang, simpen, dan berhasil gitu. Kalau error akan memunculkan pesan error gitu, dan staf gudang harus mengulangi pengisian. Terus itu ada yang cetak laporan stok, ini spesifikasi use case dilakukan oleh manajer gudang. Nah, ini kondisi awalnya manajer gudang sudah login pakai akun manajer. Kondisi akhirnya laporan stok terunduh ke komputer. Normalnya ya, klik menu laporan stok, pilih filter bulan, milih bulan dan klik tampilkan, sistem memunculkan daftar, lalu tinggal diunduh. Jika error akan memunculkan tulisan data tidak ditemukan. Ini untuk activity diagram yang saya buat.
Untuk input barang masuk, mulai dari staf gudang akan klik menu barang masuk, dikasih ke sistem akan menampilkan form, lalu dikasih lagi ke staf gudang untuk mengisi, lalu staf gudang akan mengklik tombol simpan. Itu akan dikembalikan ke sistem apakah input valid atau tidak minus. Jika iya, akan menyimpan data ke database update stock, lalu menampilkan pesan data berhasil disimpan. Jika tidak, akan menampilkan pesan error dan akan kembali ke isi form dan akan dikembalikan ke staf gudang. Lalu untuk cetak laporan stok, manajer akan klik laporan stok, lalu sistem akan menampilkan pilihan filter, periode atau bulan. Lalu manajer gudang akan memilih bulan dan klik tombol tampilkan. Lalu sistem akan melihat apakah data pada bulan tersebut ada atau tidak. Lalu sistem akan menampilkan data. Jika ada, menampilkan daftar stok pada layar, lalu manajer gudang akan mengunduh laporan. Dan sistem akan memproses pengunduhan file. Jika tidak ada, sistem akan menampilkan data tidak ditemukan. Sekian, terima kasih. Ini untuk daftar pustaka.